Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini di bulan Mei yang pertama. Seperti janji saya minggu lalu, bulan ini kita ketemu para martir. Martir itu bahasa Arabnya para syahid. Cuma akan kita pilih para martir yang berkorban untuk dunia ilmu dan filsafat. Dan seperti janji saya minggu lalu juga, nanti kita ambil 4 orang tokoh yang kebetulan saya ingat dan saya sebut minggu lalu. Kriterianya apa ya tidak tahu, pokoknya saya elingku. Malam ini kita ketemu Sokrates. Minggu depan kita ke dunia Islam, ketemu Abu Mansur Al-Hallaj. Minggu depannya lagi kita ke barat. Sebenarnya Islam juga, cuma tinggal di Amerika kontemporer. Tokoh yang terkenal dengan gagasan islamisasi ilmunya, tapi kemudian karena konspirasi tertentu kemudian beliau tewas terbunuh. Satu keluarga, Ismail Faruqi. Dan yang terakhir minggu keempat, tadi yang katanya mau bancaan 3 tahun itu, saya tidak tahu kayak gimana. Tapi tema hari itu adalah tema terakhir. Kita ke Indonesia, ke Jawa. Kita akan ketemu dengan Syekh Siti Jenar. Jadi itulah 4 tokoh yang akan kita bahas bulan ini, untuk memperingati kesyahidan mereka semua dalam memperjuangkan ilmu dan keyakinannya. Mantap gitu Oke, bismillah ya. Malam ini kita ketemu mbahnya filosof Sokrates, tokoh yang gara-gara dia nanti filsafat punya tempat penting dalam peradaban manusia. Jadi Sokrates ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau di bahasa Islam, seandainya bukan nabi, maka dia seorang mujaddid, pembaharu besar. Dan beberapa peneliti menganggap dia makomnya kayak nabi. Dan boleh-boleh saja kamu menganggap dia nabi, karena kemungkinan ke sana ada. Toh kita tidak tahu secara definitif siapa saja nabi-nabi itu. Jumlahnya ada yang bilang sekitar 125.000. Kadang-kadang uang segitu aja kita nggak pegang. Itu jumlahnya nabi sebanyak itu. Dan kita hanya diwajibkan kenal 25. Itu pun Jazirah Arab dan sekitarnya. Sebagian besar dari Palestina, Israel sekarang. Yang di luar itu kita tidak tahu.
Kalau dilihat dari tahunnya, Sokrates ini muncul sekitar tahun berapa itu saya tulis 469-399. Kalau dijajar sama nabi-nabi Islam ini pasca Nabi Yunus. Nabi Yunus itu, jadi nabi-nabi itu jarak tahunnya beberapa agak pendek, kecuali dari Nabi Yunus ke Nabi Zakaria. Dari Nabi Yunus itu meninggal sekitar 750 tahun sebelum Masehi. Baru muncul Nabi Zakaria itu sekitar 100 sebelum Masehi. Berarti antara Nabi Yunus sama Nabi Zakaria itu di situ ada Nabi Sokrates. Karena Sokrates 469 sampai 399. Nabi Yunus itu umurnya hanya sekitar 70 tahun. Sokrates juga sekitar 70 tahun sebelum nanti dipaksa minum racun. Sokrates ini mati dieksekusi tahunnya loh ya. Setelah Sokrates ada Nabi Zakaria juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Zakaria ada Nabi Yahya putranya juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Yahya ada Nabi Isa juga mati dieksekusi. Setelah Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Jadi dan Nabi Isa ke Nabi Muhammad juga agak jauh jaraknya. Kalau Nabi Isa kita anggap aja lahirnya 1 Masehi, beliau dieksekusi umur 31 tahun. Berarti tahun 31 kurang lebih. Jadi dari tahun 31 sampai tahun 571-an Masehi. Jadi agak panjang, sekitar 5 abad baru ada Nabi Muhammad. Dan kebiasaannya manusia kan biasanya agak nyeleweng-nyeleweng gimana setelah ditinggal nabi-nabi. Nabi Yahya itu lebih muda lagi, umur 30 tahun, belum sempat menikah. Kalau Nabi Isa ada yang bilang sempat nikah, ada yang belum. Kalau Nabi Zakaria ya dia punya anak Nabi Yahya, mestinya ya nikah. Oke, itu kisah nabi-nabi. Saya tidak tahu kalian ngerti. Kan dulu gurumu masuk nggak cerita yang gini-gini. Isra Mi'raj ini kan sedang liburan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu nggak tahu ya, di 7 langit itu dia nggak ketemu Nabi Sokrates. Kalau Nabi Isa ketemu. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu 2 orang anak muda ini, Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, manusia paling cakep. Langit keempat ketemu manusia paling pinter, Nabi Idris. Setelah itu langit kelima ketemu manusia yang paling pinter retorika, Nabi Harun. Setelah Nabi Harun ketemu manusia yang tegas, Nabi Musa di langit ke-6. Di langit ke-7 ketemu bapaknya umat manusia, para nabi. Di Baitul Ma'mur ketemu Nabi Ibrahim. Itu bagi yang pintar silahkan dikaji. Langit itu kan jangan digambarkan langit yang ada atmosfer dan kawan-kawan. Itu semacam simbolisme evolusi spiritual yang diawali dari tanah Nabi Adam naik kelas jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya, naik kelas di level selanjutnya ada Nabi Yusuf, di level keempat level kecerdasan intelektual diwakili oleh Nabi Idris dan seterusnya. Kapan-kapan kita belajar yang gitu-gitu. Kalian belum nyampe. Ya. Oke, malam ini kita ambil Sokrates, tokoh besar filsafat yang karena kalian tahunya hari ini, bayanganmu dia tokoh agung yang luar biasa. Seandainya kalian dulu hidup zaman Sokrates ada di Athena, ketemu Sokrates, mungkin mbok anggap orang gila pinggir jalan. Karena Sokrates itu jelek. Ya meskipun jelek-jeleknya orang Eropa ya lumayan gagah dibandingkan kalian.
Ada buku bagus yang nulis dokter mungkin sekarang ya, dari Malaysia, dulu pernah kuliah di Unibrau Malang. Dia nulis bahwa Sokrates ini Luqman Hakim di Al-Quran. Saya lupa namanya, kalau nggak salah ada Alexander, mungkin Muhammad Alexander kalau nggak salah. Cuma dia nulis bukunya judulnya bahwa Luqman Hakim adalah Sokrates dari Afrika atau gimana, teman. Cuma dia bukunya agak tebal, sekitar 400-an halaman. Kalau yang ingin baca mungkin susah dicari di toko buku, kalian beli aja lewat Google Play Store. Bukunya bisa kamu beli sekitar 70-an ribu harganya, tidak free. Jadi kalau free kan tak download kan kamu gratis, cuma bayar, jadi ambil sendiri-sendiri di Google Play yang tertarik. Jadi ada beberapa argumen yang dia bilang kenapa kok yang dimaksud Al-Quran Luqman Hakim itu Sokrates. Yang jelas pertama dari gelar hakimnya, yang saya ingat argumennya antara lain itu. Yang kedua Luqman. Luqman itu bukan nama orang tapi gelar. Luqman itu dari bahasa Arab Laqoma yalqomu, yang kalau dalam bahasa Arab artinya menelan. Luqman itu artinya tertelan. Apa? Nek bahasa Jawa nek keleleken. Nah, itu Luqman. Ada yang namanya Luqman di sini. Nah, Luqman artinya keleleken. Jadi orang keleleken yang bijaksana. Kenapa disebut yang tertelan keleleken? Karena Sokrates dihukum mati dengan cara dipaksa menelan racun. Jadi maka, dan beberapa argumen lain, beberapa bukti termasuk fisiknya. Jadi beberapa musafir menggambarkan kayak gini Luqman, dan terus dia komparasi sama ilustrasi di banyak referensi barat, termasuk buku-bukunya Plato tentang kayak gini loh Sokrates itu, dan dia gaduk-gadukkan. Ya lumayan gaduk. Bagi yang suka silahkan diteliti, dikaji. Ya ada yang bantah pastilah, tidak apa-apa di dunia ini kan, bantah-membantah itu biasa. Yang penting kamu ada gambaran. Ya mungkin enggak. Yang jelas memang yang dilakukan Sokrates itu sangat mirip dengan yang dilakukan oleh para nabi. Nanti di bagian belakang tak kutip beberapa dari Apologia itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia merasa utusan Tuhan. Terus orangnya itu digambar itu gambar yang sangat terkenal, yang gambar seniman Perancis, Jacques Louis David. Judulnya The Death of Socrates. Itu momen detik-detik terakhir ketika Socrates mau dipaksa minum racun. Di situ ada Plato, muridnya, ada juga Krito dan beberapa petugas penjara. Yang mana pasnya kamu cari sendiri. Aku dhewe ora kenal. Sing jelas Plato yang angkat tangannya itu. Angkat tangan. Itu enggak tahu itu nunjuk ke atas apa bilang qul huwallahu ahad, ya aku ora ngerti. Ya itu lukisannya orang Perancis sana. Oke, jadi batuknya agak nolong, meripatnya agak melotot, bibirnya tebal. Ya mungkin saya tidak tahu ya, kok di buku-buku disebut bibir tebal itu jelek. Kalau hari ini kan disebut seksi. Loh ya kan, bibir tebal itu kan enak, seksi. Radial, anti slip. Oke. Yo cewek, kalau cowok yo bibir tebal yo. Terus pokoknya jelek, agak pendek, digambarkan perutnya buncit. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan, ngajak ngobrol orang, ngajak diskusi. Kalau hari ini kamu menyebutnya ngajak debat. Cuma memang untuk mencari kebenaran. Biasanya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu.
Jadi filosof yang tidak pernah sandalan itu Sokrates. Kalau kuliah mesti disuruh keluar sama dosennya. Ya, jadi terus ya bajunya ya khas orang zaman itu. Model-model mirip jubah kan baju-baju. Jadi jubah itu tidak harus Arab dan Islam. Orang-orang dulu sebelum ada Islam juga bajunya jubah, malah kayak orang umroh. Jadi diselempangkan itu. Jadi itu Sokrates. Orangnya lurus, kuat. Kuat itu dalam arti teguh pendirian. Kalau bahasa hari ini dia istiqomah. Terus usil. Kerjaannya tiap hari jalan-jalan. Kadang-kadang ke pasar-pasar itu. Cuma kalau ke pasar-pasar kayak kalian ke mall sekarang, cuma lihat-lihat. Ya, tidak pernah beli. Kalau ada yang tanya, Sokrates, sampean itu ngapain tuh? Kok hampir tiap hari masuk keluar pasar? Jawabannya cerdas. Saya masuk pasar itu dan nggak beli apa-apa karena memang saya ingin neliti berapa banyak barang yang tidak saya butuhkan. Nah, kamu nek dilakoni ngono ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa dunia itu sebenarnya nggak penting, ternyata sangat banyak hal yang tidak aku butuhkan. Besok kalau kamu jalan-jalan di mall, kok nggak beli apa-apa? Oh, enggak, aku cuma ingin lihat berapa banyak di mall ini barang yang nggak tak butuhkan. Nah, itu jawabannya Sokrates gitu. Cuma Sokrates mikir beneran. Kalau kalian kan memang nggak punya duit. Oke, ya. Untungnya dia di akhir-akhir hidupnya sempat menikah. Ya, alhamdulillah. Cuma nggak kebetulan dapat istri cerewetnya luar biasa. Ya. Dan ketika dia dipaksa minum racun itu anaknya masih kecil-kecil. Jadi belum sempat besar. Meskipun dia menanam kader yang luar biasa di Yunani, Athena zaman itu, termasuk Plato dan kawan-kawan. Ada yang bilang Sokrates itu didikan langsungnya Aramis, Hermes. Kalau dalam bahasanya Sedusen Nasr, Idris. Tapi perlu dibuktikan juga karena jarak tahunnya terlalu jauh. Oke, atau mungkin bukan Hermes yang diasosiasikan Idris, tapi tokoh spiritual zaman itu. Orang Athena zaman itu tradisi spiritualnya masih dewa-dewa, dan Sokrates lah yang menghancurkan cara berpikir politeistik model dewa-dewa. Meskipun suatu ketika, jadi di Athena itu ada kuil namanya kuil Delphi. Kota Delphi masih ada sekarang di kuil Delphi itu ada semacam tokoh agama puncak. Biasanya perempuan. Orang sana menyebutnya ya semacam paranormal ya, disebut oracle. Di kuilnya itu satu ketika orang tokoh puncak ini ditanya, siapa sih orang paling bijaksana di Yunani ini, di Athena ini? Jawabannya dia, orang paling bijaksana di Athena ini adalah Sokrates. Dan orang-orang pada heran, kok bisa ya? Padahal Sokrates itu kelihatan bodoh banget. Apa-apa ditakokke, segalanya ditanyakan, tapi kok dianggap orang paling bijaksana. Nanti ketika Sokrates ditanya kayak gitu, karena di Yunani ini hanya akulah orang yang tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Kebanyakan orang merasa dirinya ngerti apa-apa, dan Sokrates lah satu-satunya orang yang merasa bahwa jangan-jangan aku kira ngerti apa-apa. Untuk orang bisa sampai makom bahwa aku tidak ngerti apa-apa itu nggak gampang loh. Sampai detik ini mungkin kalian masih merasa aku sudah ngerti banyak hal. Kamu selalu merasa tentang banyak hal, ini aku ngerti, itu aku ngerti. Kadang-kadang kalian agak gaya, agak nyombong, pengajian ini tidak usah, tidak penting, koyo-koyo wis ngerti. Ikut ngaji itu anda usah, ada diskusi itu, alah tema kayak gitu, simple, gampang, seolah-olah kalian merasa ngerti. Maka begitu kalian merasa ngerti, itu alamat kalian bukan orang bijaksana.
Jadi orang bijaksana adalah justru orang yang tahu bahwa aku tidak tahu. Begitu kamu sadar bahwa kamu tidak tahu, maka kamu akan belajar terus. Kamu akan mengejar terus pengetahuan. Siapapun yang merasa sudah tahu, maka dia mandek, berhenti. Wong sudah tahu, padahal opo iya kamu sudah tahu. Oke. Dan hampir semua tokoh besar ilmu pengetahuan itu biasanya orang-orang yang haus ilmu. Kenapa? Karena dia merasa banyak tidak tahu. Jadi mulai detik ini diubah, digeser orientasinya. Jadikanlah dirimu orang yang sadar bahwa aku sebenarnya tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa tidak tahu apa-apa, dia akan selalu dapat banyak pengetahuan baru dalam hidupnya. Sementara yang sudah merasa isi, ya dia akan selesai di situ. Nah, itu semboyan utamanya Sokrates. Malam ini kita belajar orang ini. Kenapa kok sampai dia menyimpulkan begitu? Oke, Sokrates adalah salah satu sosok. Ini tak pakai istilahnya filosof barat modern, namanya Karl Jasper.